Terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6, yang saya hormati Pak Wamil dan beserta seluruh jajaran dari Garuda dan Subholding, betul Pak ya? Jadi kalau lagi rapat dengan Garuda ini emang nostalgia periode kemarin Pak Wamil, dan gimana teman-teman di Komisi 6 ini memberikan dukungan supaya homologasi dan PKPU-nya bisa lancar dan kemudian Garuda bisa bangkit. Saya masih ingat pertemuan pertama saya dengan panjenengan itu ketika ada kunjungan kerja di dekatnya Cengkareng Pak ya. Di situ saya menyampaikan kepada panjenengan masuk ini di kondisi Garuda sudah selesai melakukan restrukturisasi dan upaya penyelamatan sudah dilaksanakan. Jadi ibaratnya itu kalau kondisinya itu dari 0 ke 10, nah tugas panjenengan dari 10 nggak tahu ke berapa. Jangan kemudian malah mundur. Itu tugas berat yang panjenengan emban Pak. Dan kemudian memang kalau kita berbicara Garuda ini kan maskapai kebanggaan kita. Jadi kalau kita ke luar negeri, ke negara-negara lain itu mereka punya maskapai-maskapai yang dari negaranya sendiri bisa bagus. Kenapa tempat kita ini kemarin itu sayapnya tertateh-tateh Pak, dengan begitu banyak persoalan yang dihadapi di tubuh Garuda. Nah kemudian masuk ke agenda. Jadi izin pimpinan, tadi pagi saya diinfokan oleh sekretariat komisi bahwasannya yang hadir itu ada beberapa direksi dari holding maupun subholding, namun ternyata yang memberikan paparan hanya Pak Dirut saja. Nah padahal saya ingin dengar juga paparan dari Aerofood, dari ASIS, dari Gapura, dari anak-anak usaha panjenengan dari GMF, itu seperti bagaimana. Namun belum ada disampaikan, yang menyampaikan hanya Bapak saja. Itu pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan persiapan haji di tahun 2025. Permasalahan yang dari PD 2024 ini memang terjadi keterlambatan, kemudian pecah kloter karena kondisi pesawat yang belum siap. Jadi ketika ada permasalahan dengan pesawat itu, untuk mencarikan penggantinya itu membutuhkan waktu dan kadang-kadang pesawatnya nggak siap. Ini juga salah satu yang menyebabkan akhirnya Garuda di 2024 kemarin itu ketika mendapatkan penugasan haji ternyata malah bleeding karena memang kondisi pesawatnya tidak siap. Nah sebenarnya Pak Wamil dan beserta seluruh jajaran, saya menginginkan paparan yang panjenengan berikan dan juga tim berikan itu disampaikan permasalahan-permasalahan kemarin seperti bagaimana, persiapan saat ini seperti apa, dan langkah-langkah mitigasinya seperti bagaimana. Bukan paparan-paparan normatif seperti gini Pak Wamil, dan ngapunten Pak, ini normatif sekali. Nanti kalau ada apa-apa, klarifikasinya, penjelasannya normatif lagi. Kasihan Pak, orang umroh, orang haji itu termasuk konsumen paling legowo Pak. Disuruh nunggu bertahun-tahun manut atau nurut, dihapusi, dibohongi, ya masih manut. Disuruh nunggu berjam-jam di airport, ya masih manut. Nah ini belum dapat paparannya Pak. Padahal saya ingin tahu, oh kemarin itu armada yang kita siapkan sekian, sekarang kita udah menyiapkan sekian. Kita kan nggak tahu kalau armada sekian ini sama nggak dari yang tahun kemarin, lebih banyak atau lebih sedikit. Kemudian persiapan di setiap armadanya bagaimana, mitigasi kalau kemudian ada yang rusak. Kan kemarin 14 pesawat ngandeng tuh, Citylink 13 sama Garuda 1 karena nggak bisa maintenance. Nggak tahu, nanti mungkin GMF bisa memberikan penjelasan komponen atau suku cadangnya tidak tersedia. Nah ini langkah-langkah mitigasinya seperti bagaimana, itu yang ingin kami dengarkan sebenarnya Pak. Oh kemarin seperti ini, sekarang kita sudah persiapan seperti gini, kemudian mitigasi kalau ada yang meleset, kalau ada nggak pasnya seperti bagaimana, itu baru keren Pak. Karena kan agendanya cuma satu doang ini, persiapan haji, yang tadi kita menunggu 1,5 jam ternyata baru mulai rapatnya. Ternyata paparannya cuma sauplik Pak.
sangat disayangkan. Jadi saya minta nanti berikan dengan segera paparan yang lebih komprehensif terkait persiapan di 2025. Apa saja yang sudah diperbaiki dari 2024. Ini kan siklusnya kan bukan 1-2 tahun Pak, sudah bertahun-tahun. Kemarin sudah tahu mungkin kurangnya di mana, tinggal perbaikannya seperti apa. Nah, perbaikan seperti ini kita ingin dengar, mitigasi seperti apa kita ingin dengar Pak. Dan mudah-mudahan nggak bleeding. Itu poin kedua. Kemudian poin ketiga Pak Wamildan, berkaitan dengan kuartal 1 Garuda di tahun 2025. Pendapatan naik, alhamdulillah. Tapi gross profit marginnya turun Pak. 2024 saya coba hitung itu di 25% di kuartal yang sama. Di 2025 20,8%. Bahkan secara beban operasional juga naik. Nah, ini saya rasa tidak selaras dengan 3 strategi utama yang Pak Wamildan usung. 1, evaluasi menyeluruh berkaitan kondisi keuangan dan operasional. 2, akselerasi kinerja dan optimalisasi OPEX. 3, ekspansi jaringan dan peningkatan kualitas pelayanan. Nah, ini saya belum mendengar Pak, dan belum kelihatan juga di kuartal pertama tahun ini. Nah, mudah-mudahan di kuartal 2 itu bisa lebih baik Pak Wamildan, dan mohon diklarifikasi berita-berita yang minor. Itu yang ketiga. Dan kemudian yang keempat, menanggapi juga yang disampaikan oleh rekan-rekan dan kegelisahan saya juga Pak. Bapak kan pernah pengalaman di maskapai yang lain. Salah satunya maskapai swasta yang menurut kami memang paling besar di Indonesia. Yang kemudian kalau di Terminal 2 itu bisa seperti yang punya Terminal 2 Pak. Jadi oper gate itu bisa mudah, delay itu bisa gampang. Nah, mudah-mudahan pengalaman-pengalaman ini bisa panjenengan terapkan di Garuda. Garuda bisa juga mungkin bisa menguasai T3 lah, contoh seperti itu, dan bisa lebih maksimal. Kira-kira itu pimpinan yang dapat saya sampaikan. 4 poin. Yang pertama, saya sebenarnya ingin mendengarkan paparan dari anak usaha panjenengan. Yang kedua, berbicara mengenai persiapan 2025 ini, berikan paparan lebih komprehensif. Yang ketiga, berkaitan dengan kuartal 1 tahun 2025 ini ternyata tidak ada beberapa performa tidak sebaik di 2024, mudah-mudahan di kuartal kedua bisa lebih baik. Dan kemudian yang keempat, mudah-mudahan bisa menularkan semangat panjenengan di maskapai sebelumnya di Garuda. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.